kita sempat dengar berita mengenai ada orang Indonesia yang membuat tes PCR, tapi barangnya itu ke dalam sulit masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syukur Mandar. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dalam satu program Indonesia Bicara. Saya akan menemani Anda dalam tayangan ini selama 30 menit ke depan. Kita akan berbincang-bincang mengenai relaksasi PSBB, perlu atau tidak, dan penanganan COVID di Indonesia. Kali ini saya kedatangan tamu di studio TV Inspirasi, channel Muhammad Syukur Mandar. Ada Mas Arya, Ketua Umum PBHMI. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, sehat. Dan terhubung melalui jaringan telekonferensi Dr. Tati di Rumah Sakit Kemayoran ya. Apa kabar Dr. Tati? Dengar suara saya? Alhamdulillah kedengeran Abang, terima kasih. Kedengaran ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat ya. Aduh, udah berapa lama di situ? Udah dengan penugasan hampir masuk bulan 1,5 bulan menuju bulan kedua, dan sekarang lagi karantina di Hotel Media, Abang. Oh, oke. Jadi sekarang karantina di Hotel Media ya. Udah hampir 2 bulan ya. Aduh, luar biasa ya. Kita apresiasi sekali ya. Baik, terima kasih Dokter Tati sudah terhubung di saluran untuk dialog online hari ini di studio channel Muhammad Syukur Mandar ya. Terima kasih dokter ya. Kita sekali lagi hari ini kita mencoba untuk diskusi secara santai ya, tapi harus serius ya, karena ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang belakangan ini menjadi perbincangan di publik ya. Saya ke Mas Arya dulu nih. PBHMI juga salah satu organisasi yang fokus menyoroti berbagai kebijakan pemerintah ya terkait dengan penanganan maupun pencegahan COVID ya. Belakangan ini isu yang menarik adalah relaksasi PSBB. Relaksasi PSBB di tengah-tengah peningkatan jumlah penderita COVID yang makin bertambah, tapi pemerintah sedang berupaya untuk melakukan relaksasi. Bagaimana nih pandangan PBHMI terkait dengan ini? Silakan Mas. Jadi kalau saya lihat posisinya begini, Mas. Ada kebingungan antara penyelesaian mengenai persoalan kesehatan dan gerusan dampak ekonomi dari turunan masalah COVID-19 ini. Mengenai relaksasi PSBB ini, itu sesuatu keharusan yang memang ditunggu oleh masyarakat. Namun posisi dan kondisinya itu yang harus tepat. Saya melihat bahwa penanganan COVID-19 ini tidak bertitik tumpu pada identifikasi yang seharusnya itu, di mana pemerintah itu punya kemampuan untuk membelah masyarakatnya itu antara yang positif dan yang clear dari virus corona, sehingga bisa dikanal dan dilakukan pemisahan. Tapi itu saya lihat memang kenapa tidak dilakukan tes PCR dengan skala yang besar dan massal, karena di situ ukurannya. Ketika lebih masif ya, iya, harus lebih masif. Ketika hari ini kita bilang kita lebih baik dari Amerika karena jumlah di Amerika lebih banyak yang positif, saya kira itu kurang tepat karena jumlah spesimen PCR kita itu jauh daripada jumlah spesimen yang ada di Amerika. Jadi besaran spesimen itu menentukan kualitas kebenaran yang realitasnya itu sejauh mana. Saya kira waktu PSBB yang digunakan ini tidak cukup efektif untuk mengidentifikasi itu, sehingga ketika kita kurang mengidentifikasi, waktu PSBB ini menjadi cukup panjang. Kan problemnya memang sekarang ini pemerintah sudah kurang lebih hampir 2 bulan lebih ya PSBB diterapkan. Satu faktor yang terjadi
di lapangan misalnya PSBB ini tidak seirama ya antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tujuannya kan sebetulnya untuk memotong mata rantai pergerakan orang ya, untuk penyebaran. Nah, sejauh ini Mas Arya melihat penyebaran itu terjadi lebih masif setelah diterapkan PSBB atau agak menurun dari identifikasi. Kan PSBB ini tujuannya adalah mencegah penyebarannya. Sejauh ini gimana melihat? Dengan PSBB ini sebenarnya potensi yang lebih besar lagi itu mulai dikecilkan karena interaksi dari masyarakat yang ada itu mulai menurun kan. Artinya pertemuan antara person to person di masyarakat itu intensitasnya makin kecil sehingga peralihan virus itu makin sedikit. Cukup efektif, namun yang disayangkan itu mengenai identifikasinya yang tidak dilakukan secara besar-besaran dan masif. Saya melihat justru malah dalam beberapa sisi kita sempat dengar berita mengenai ada orang Indonesia yang membuat tes PCR, tapi barangnya itu ke dalam sulit masuk. Sampai sekarang mungkin belum keluar izinnya. Ya. Padahal kalau barang itu mampu diakses oleh masyarakat secara publik ya, ini kita mampu mengkonsolidir kelompok middle dan top itu untuk membantu bottom. Jadi kita mampu membayarin orang-orang yang kurang mampu itu untuk melakukan tes PCR. Kan problemnya mahal juga ya. Sebagian yang kurang mampu nih tes PCR-nya juga sekarang kan tidak semua gratis ya. Gratis kan cuma di tempat-tempat tertentu tuh. Orang pingin tes tapi nggak ada biaya. Ada yang bilang biayanya mahal dan segala macam. Gimana itu? Nah ini juga menjadi persoalan ketika apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi tanggung jawab negara itu masih juga dibebankan kembali oleh masyarakat. Harusnya ya sudah pasti tanpa biaya lah untuk PCR ini. Yang saya sampaikan itu sebenarnya screening, paling nggak screening awal rapid test yang memang memiliki alat yang dengan presisinya jauh lebih baik lah. Itu mampu diakses oleh masyarakat, jangan ditutup. Karena kalau ketika itu ditutup, ruang bagi masyarakat untuk bisa mengakses alat tersebut semakin minim, sehingga kita tidak punya kemampuan untuk men-screening jauh lebih besar untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu PCR yang presisinya jauh lebih akurat. Baik, terima kasih. Saya nyapa Prof. Musni dulu. Pak Rektor, dengar suara saya Pak Rektor? Halo Pak Rektor, dengar suara saya? Sudah terhubung Pak Rektor? Oke. Halo Pak Rektor? Sudah terhubung? Suara saya sudah terdengar Pak Rektor? Di saya belum tersambung ya salurannya. Kita ke Dokter Tati dulu. Dokter Tati, halo, terhubung? Monitor ya? Ya, terhubung. Oke. Gimana nih? Kurang lebih 2 bulan nih di Rumah Sakit Kemayoran nih. Masyarakat pengen tahu nih. Pertama memang publik apresiasi ya, tentu terhadap tenaga medis yang ekstra kerja ya dalam melakukan penyembuhan ya, dan itu indikatornya angka penyembuhan penderita COVID makin tinggi ya dibanding dengan yang meninggal gitu ya. Itu apresiasi yang luar biasa. Nah, apa respon teman-teman tenaga medis nih selaku praktisi kesehatan dan sekaligus yang merasakan di lapangan nih relaksasi PSBB ini gimana Dokter Tati? Sementara jumlah yang penderita positif ini makin besar jumlahnya, justru beberapa hari ini makin tinggi presentasinya. Gimana Dokter Tati? Ya, betul. Sebelumnya terima kasih kepada Abangda Syukur yang sudah memberikan fasilitas pertemuan virtual ini pada hari ini. Semoga suara saya kedengaran jelas ya Abang. Kedengaran. Silakan Dok. Kemudian speaker Bang Arya juga yang kemudian hadir bersama Bang Syukur, kemudian salam hormat untuk Prof yang kemudian hadir bersama hari ini dalam pertemuan virtual ini.
Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk kami tenaga kesehatan khususnya ya atau praktisi kesehatan yang kemudian menjadi frontline dalam penanggulangan percepatan COVID-19 ini untuk di Indonesia. Jadi saya ceritakan sedikit bahwa strategi-strategi pemerintah yang saat ini digaungkan itu yang pertama memang fokusnya adalah kesehatan. Yang kedua adalah social safety net, dan yang ketiga adalah pemulihan dampak atau ekonomi, baik itu untuk usaha mikro atau makro ya, bahkan makro yang terdampak gitu. Tapi memang pemerintah agak bias Abang, karena sampai saat ini memang di tingkat pusat itu ada 2 leading sektor yang kemudian menjadi tumpuan saat ini. Yang satu adalah Badan Penanggulangan Bencana Nasional, kemudian yang kedua adalah Kementerian Kesehatan, yang sebenarnya kita pun agak bingung gitu untuk masyarakat komunitas profesi sendiri atau komunitas kesehatan sendiri agak kemudian tumpang tindih dengan kebijakan-kebijakan yang keluar. Jadi fokus pemerintah hari ini kemudian kita fokuskan, saya kiranya adalah memang kalau minimnya atau kurangnya pemerintah dalam penanggulangan wabah ya, terkhusus pada penanggulangan wabah saat ini itu sangat luar biasa, tidak menjadi bentuk perhatian yang khusus gitu, lebih pada melihat dampak ekonomi yang kemudian menjadi prioritasnya. Sebenarnya indikatornya sederhana, dari alokasi anggaran 104 triliun saja, 104,1 triliun aja itu alokasi anggaran untuk kesehatan itu cuma 75 triliun. Padahal memang salah satu indikator bagaimana kita bisa melakukan percepatan dalam penanggulangan wabah itu adalah memutus mata rantai. Memutus mata rantai ini tidak jauh dari kita tracing kasus, ya kan, kemudian kita identifikasi seperti tadi yang dari speaker sebelumnya Bang Arya sampaikan, kemudian penyiapan fasilitas juga, penyiapan fasilitas-fasilitas sebagai backbone penanggulangan kesehatan, penanggulangan COVID-19. Jadi memang ikhtiar PSBB ini, kalaupun tema kita hari ini adalah relaksasi PSBB, memang PSBB ini adalah salah satu harapan, salah satu ikhtiar kami sebenarnya yang ada di frontline, karena jumlah kapasitas pelayanan kesehatan dengan jumlah SDM hanya 0,04 sampai 0,5 dari jumlah juta jiwa itu. Jadi jumlah tenaga kita untuk dokter umum aja itu 140.000, itu spesialis hampir cuma 30.000, belum lagi perawat yang mungkin sekitar 300-an, dan belum lagi banyak tenaga penunjang. Artinya memang PSBB ini sebenarnya menjadi salah satu harapan kita, harapan dari tentu seluruh masyarakat profesi atau kesehatan, ini menjadi salah satu langkah preventif yang bisa kita menjadikan prioritas untuk memutus mata rantai penularan. Nah, kemudian kalau kemudian yang terjadi apabila kita fokus ke judul bahwa kemudian bagaimana sekiranya kesiapan tenaga medis atau tenaga kesehatan, atau bagaimana wajah pelayanan kita jika kemudian PSBB ini direlaksasi, atau kemungkinan besar gitu, karena PSBB ini penerapannya juga penuh dengan kriteria, tidak semua wilayah atau kabupaten kota atau provinsi itu dapat melakukan PSBB karena mengukur tingkat kemampuan dari masing-masing daerah. Jadi ini tergantung kembali di leadership di tingkat kabupaten kota atau provinsi. Tapi kalau saya melihat daerah-daerah zona merah saat ini, karena hampir saya terlibat sudah dari dari pertama kali rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet itu dibangun, saya hadir sebagai salah satu sipil pertama yang terlibat. Pembangunan atau kemudian memanajemenkan rumah sakit darurat COVID ini sebagai backbone penanggulangan COVID. Itu saja. Oke, dokter, ini kan soal yang penting adalah PSBB ini tidak sekedar menahan laju pergerakan orang ya dan penyebarannya,
tapi juga harus dibarengi dengan mekanisme pencegahan yang juga sistematis ya. Dokter Tati, teman-teman tenaga medis melihat upaya pemerintah ini kan kalau yang nampak itu hanya mencegah pergerakan orang, tapi apakah juga dibarengi dengan tadi kata Mas Arya harus juga apa namanya ada screening massal gitu yang masif betul gitu. Jadi jumlah orang yang terdeteksi juga harus jelas. Wilayah-wilayah pergerakan juga harus di mapping secara jelas gitu. Nah, itu gimana, Dok? Lihatnya itu. Ya, harus 16 orang itu dari ABK gitu. Luar biasa ya, setiap malam kedatangan tamu ya. Kedatangan tamu ya. Aduh. Ya, oke. Oke, Dok. Saya tahan ya, Dok. Saya ke Mas Arya dulu. Mas Arya, ini kan soal ditahan ya, Dok ya. Saya ke Mas Arya sebentar. Ini kan soal orang yang warga masyarakat yang terkena dampak nih. Tapi kok bansosnya masih masalah soal data, siapa yang dapat, siapa yang enggak. Kok pemerintah masih ribut soal data, siapa penerima dan siapa enggak. Gimana tuh, Mas? Kan ini semua kena dampak nih, bukan 1-2 orang nih. Aku sih bilang begini, kalau yang punya tabungan sih bisa di rumah aja gitu. Kalau nggak punya tabungan, di rumah aja makan apa gitu. Terus dia bansosnya seadanya, ada yang nggak dapat. Gimana tuh, Mas? Koordinasi pemerintah juga kelihatannya tidak seragam, tidak kurang enak ya, satu departemen lain, gubernur wali kota juga kebijakannya nggak seragam. Gimana tuh, Mas? Dalam dunia kebencanaan itu yang paling penting itu adalah salah satunya manajemen bencana. Jadi bagaimana membangun satu sistem agar di tiap-tiap pos-pos atau bidang-bidang yang relawan itu hadir itu mampu terintegrasi dengan baik, tidak saling silang menyilang antara satu dan yang lainnya. Dan inilah yang masih menjadi persoalan pada pemerintahan kita hari ini untuk menghadapi COVID-19. Baik persoalan kebijakan Kemenkes dan gugus tugas. Hari ini yang paling fatal, nggak usahlah kita bicara yang lebih berat lah mengenai kebijakan apa yang harus diambil. Hari ini kita dihadapkan lagi dengan persoalan masalah sebenarnya sepele. Ketika ditanya, tuh mudik nggak, gitu bang, kan? Ditanya gitu tuh bang, tuh mudik nggak? Nah ini pertanyaan berat, gue bilang, karena saya disuruh milih, saya milih presiden atau Menhub, gue bilang. Jadi susah pilihannya nih, bang. Antara mudik dan pulang kampung ya. Antara mudik, versi Menhub dan presiden aja saling. Nah ini menjadi persoalan satu. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan lainnya ini turunannya tidak mencerminkan realitas masalah yang harus diselesaikan. Kalau kita melihat bahwa hari ini PHK terhadap pekerja sangat banyak sekali dampak dari virus corona ini, malah di tengah ini muncul kartu prakerja yang menurut saya ini bukan waktunya untuk diselesaikan. Yang perlu diselesaikan adalah masalah kesehatannya. Fokus anggarannya pada ke situ, penyelesaian COVID, maka persoalan tenaga kerja ini yang di depan mata PHK ini akan segera selesai. Tapi kalau tidak disasar COVID-nya dulu, malah disasar prakerja dengan kartu prakerja, ditambah ide yang digunakan itu menurut saya absurd sekali. Sulit saya jangkau dengan logika itu, bang. Milenial hari ini punya semangat yang tinggi untuk melakukan pendidikan terhadap masyarakat melalui kanal YouTube yang abang hari ini dan teman-teman buat, dengan bisa diakses oleh masyarakat secara gratis. Informasi makin terbuka ya. Informasi semakin terbuka. Kok ini malah punya satu cara yang tersendiri dengan mengeluarkan uang dari kas negara di salah satu beberapa platform besar digital, dijual video-video yang bisa diakses oleh masyarakat, uang itu tanpa bayar ya. Masyarakat membeli dengan dana yang dibukan dari kas negara itu tadi. Di sisi lain, kelompok-kelompok milenial, YouTuber yang ada hari ini sedang melakukan perlawanan dengan satir lah, bang. Membuat satu kanal web di mana di situ tutorial berisi cara-cara bagaimana
make up, sudah itu yang lebih inilah membuat apa? Sudah banyak konten ya, sudah banyak konten, sudah banyak konten kreatif lah soal yang itulah. ada itu Bang, bagaimana memasang smelter itu belum ada tuh. Iya. Sedangkan itu yang hari ini Kalau cuma kompetensi ada ya, banyak ya masukin gratis. TKA Ya. ke Sultrasan. Soal bansos ini kan ada beberapa departemen terkait ya. Nah kemarin Kemensos, Menteri Sosial bilang mereka masih nyusun data. Jadi bantuannya sudah disebar tapi masih pakai data 2014. Seolah kita itu setiap tahun masalah soal data ya. Ada yang terus Kemenko PMK katanya angka kemiskinan kita akan naik menjadi kurang lebih jadi 4 juta, 12 juta sampai 14 juta. Ini gimana ya kalau ini dibiarin terus, bantuan sosial juga masalah. Nah, akhirnya hashtag di rumah aja jadi soal nih. Iya. Ini kan banyak perlawanan nih. Orang kesannya udah nggak dengar pemerintah gitu. Nah, gimana nih Mas? Distrust lah atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Kalau Abang mempertanyakan masalah data orang yang layak dibantu, nggak usah berbicara persoalannya. Itu lebih rumit lagi pemerintah selesaikan, Pak. Yang harusnya mudah karena harusnya mudah. Dia punya tools, punya betul. perangkat desa, punya perangkat kecamatan. Yang lebih mudah aja Bang. Yang sebenarnya harusnya ini clear datanya. Tapi nggak selesai. Apa itu? Data kematian Bang. Hari ini susah kita mengakses data kematian per bulan terakhir ini. Apa ini? April, Mei. Nah, saya cari coba di Google. Sulit saya untuk akses data. Tidak terbuka ya. Keterbukaan. Nah, malah di situ kita disajikan data yang berbeda antara data Dinas Tata Kota yang berbasis pada orang yang dikubur, yang satu lagi pelaporan. Mengenai orang mati aja nggak clear datanya. Padahal saya melihat ada juga satu pandangan bahwa Maret 2019 dengan Maret 2020 itu lebih besar Maret 2019. Maret 2019 itu 5.200 yang meninggal di Jakarta. Meninggal Bang ya? Meninggal. Maret 2020 itu sekitar 3.700. Timpang sekali, jauh lebih besar kematian di Maret 2019. Oke. Tahu lah selisihnya itu karena persoalan itu. Dokter Tati masih monitor ya? Terakhir nih pertanyaan saya nih Dok. Halo? Dokter masih monitor? Iya, masih. Oke. Pertanyaan saya terakhir nih. Ini kan banyak nih korban tenaga medis nih yang viral belakangan yang di Surabaya ya. Problemnya itu kurang APD dan segala macam itu ya. Nah, ini gimana kalau begini kan kita juga prihatin ya. Tenaga medis kita yang kita harapkan jadi pahlawan kemanusiaan hari ini itu banyak juga yang terkena COVID karena sering bersentuhan, bahkan di ruang non isolasi pun kena itu gimana Dok? Problem yang dihadapi di lapangan gimana Dok? Betul. Akhirnya wacana relaksasi PSBB ini kemudian tanpa diikuti dengan protokol atau kemudian kesiapan pemerintah sendiri terkait bagaimana kita menanggulangi COVID-19 ini, maka dampak paling terbesar dan paling nyata hari ini adalah pasti bergugurannya teman-teman saat ini karena kurangnya APD dan fasilitas-fasilitas yang memang mendukung pelaksanaan pelayanan itu tersendiri. Jadi dalam satu hari saja kita satu dokter itu bisa mengcover 5 sampai 10 lantai ya Bang dalam satu kali pelayanan. Satu dokter bisa mengcover 5 sampai 10 lantai. Ya, perbandingannya jauh sekali ya, Dok ya? Ya, satu unit itu 50 sampai 60 pasien. Artinya memang saya hanya ingin sampaikan bahwa sebenarnya ikhtiar PSBB ini kalaupun kemudian didukung tadi oleh kemudian kesiapan kita itu bisa, tapi kalau melihat rasio Dok, saya potong ya Dok, sebentar ya. Itu artinya bisa jadi bom waktu loh ya. Kalau misalnya peningkatan penderita itu positif itu makin tinggi, relaksasi itu kemudian mengakibatkan itu bisa jadi bom waktu ya dengan tenaga medis kita jumlah yang terbatas, kemudian ini bisa jadi bom waktu ya Dok ya. Betul.
artinya pita hitam buat seluruh tenaga kesehatan. Bayangkan dalam 2 bulan pelaksanaan PSBB kita evaluasi saja sudah hampir 70-80 yang tumbang gitu. Artinya yang memang yang kemudian masih dalam perawatan, yang gugur sudah hampir mencapai 100 ya, sudah hampir capaian Duh, luar biasa sekali ya. sakit atau yang dalam perawatan itu belum terdetek. Bahkan kami sendiri dari profesi memang lagi melakukan audit terhadap layanan untuk penanggulangan COVID-19 ini. Relaksasi PSBB ini kalau kemudian terjadi gitu dengan kebijakan yang seperti ini, artinya memang dampak yang paling cukup besar yang bisa kita lihat itu adalah teman-teman di tingkat frontline, teman-teman yang kemudian menjadi garda berdiri di tingkat rumah sakit rujukan saat ini. Apalagi sudah bisa, artinya beberapa pakar pun menyampaikan prognosisnya ya, atau kemudian kira-kira akan terjadi ledakan mungkin setelah Lebaran itu bisa lebih mencapai mungkin secara merata, itu pun bukan hanya di zona-zona merah atau penetapan zona-zona provinsi sebagai zona merah, merata hampir di seluruh Indonesia. Oke, baik. Dok, closing statementnya dok, harapannya apa ya dok ya ke depan ini dok? Ya, closing statement dari saya harapkan bahwa kemudian hari ini ketika pemerintah ya hari ini memberikan kebijakan apapun itu harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah juga untuk melihat dampak yang akan terjadi. Kemudian dengan ketersediaan regulasi yang kemudian kita mempermudah penanganan COVID-19. Untuk pemerintah sendiri memang saya berharap kita diberikan keleluasaan untuk bisa memanfaatkan pasal 31 TRIPS ya untuk hak kekayaan intelektual. Kita diberikan kesempatan untuk kemudian melihat bagaimana kemampuan kita untuk menciptakan vaksin ataupun obat-obat yang bisa dari kekayaan itu sendiri. Terakhir untuk masyarakat memang saya harapkan setidaknya memang COVID-19 ini sudah terawangi seperti itu ya oleh para ahli bahwa tidak akan selesai, bahkan selama ini kan memang sampai saat ini kan memang vaksin belum bisa dipastikan bisa ada. Artinya kita akan beradaptasi dengan ini sampai 1-2 tahun ke depan. Jadi saya harapkan memang kalau bisa memang dihimbau untuk kemudian masih tetap sama, menjaga jarak, kemudian stay at home, protokol-protokol kesehatannya kita tetap lakukan untuk kita bisa sama-sama keluar dari krisis COVID-19 ini, Abang. Baik, terima kasih dok. Baik, terima kasih dokter ya. Sehat selalu ya, jaga kesehatan dok. Kita doakan lah, kita bangga lah teman-teman medis ya, sehat selalu. Makasih dok ya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ya, salam dari Mas Arya nih ya. Oke, terima kasih dok. Ya, baik saya ke Mas Arya. Ini closing statement lah. Beberapa poin penting yang kalau relaksasi ini harus dilakukan. Tadi dokter Tati mengatakan bahwa problemnya adalah tidak berbanding antara penderita dengan jumlah tenaga medis. Artinya jumlah dokter kita di Indonesia dan tenaga medis pada umumnya itu tidak berbanding dengan jumlah penderita. Bayangin aja kalau satu dokter menangani 5-10 lantai itu kan kebayang berapa ruang isolasi yang dia tanggung jawab gitu ya. Nah, ini dengan situasi ini kan pemerintah ini ditekan oleh dua posisi nih. Satu, terpuruknya ekonomi, yang kedua juga COVID terus naik. Nah, ini sebetulnya wacana relaksasi akhirnya kan tadi yang dibilang tadi ya, soal harus bersahabat dengan COVID dan segala macam ini gimana Mas Arya? Saya melihatnya dalam posisinya ketika relaksasi ini memang benar-benar untuk dilakukan, harus berani menerima realitas yang ada. Kulihat belakangan ini pemerintahannya tidak sanggup melihat realitas yang ada. Identifikasiku Bang, dengan negara luar ada yang membantu Indonesia peralatan ditahan. Iya. Putra Indonesia yang katanya buat alat rapid test dari luar mau masuk ke dalam ditahan, tidak keluar. Nah, karena takut barang itu beredar, sehingga teridentifikasi itu banyak membludak rumah sakit. Karena kita bermasalah pada persoalan rasio dokter, kita bermasalah pada rasio tempat tidur rumah sakit, itu sekitar belasan lah per 10.000. Nah, sebenarnya ketika ini diterima realitas ini, tapi nanti tentunya dihitung oleh orang-orang kesehatan, memungkinkan tidak ketika rumah sakit itu
kan hari ini rumah sakit itu justru di tengah naiknya BPJS ini, Pak, justru kunjungan rumah sakit itu turun 60%. Yang perlu dihitung adalah rumah sakit itu 0,5% digunakan untuk peserta COVID, setengahnya kan banyak pasien non COVID kan. Nah itu di klaster di situ, hanya untuk masyarakat lansia dan punya penyakit penyerta. Sisanya karantina mandiri semua. Karantina mandiri. Nah kalau ini memungkinkan tingkat kemampuan bertahannya masih cukup tinggi untuk usia-usia muda, saya kira ini langkah yang layak untuk ditempuh. Walaupun kondisi rasio rumah sakit kita sedikit, tapi harus kita terima realitas ini supaya kita cepat membuka yang namanya PSBB ini. Karena ini kalau diperpanjang PSBB tidak kalah bahayanya. Karena kita akan berhadapan dengan persoalan pangan. Lebih krusial ya? Lebih krusial. Lebih krusial. Jadi kompleks, lebih kompleks lagi ya masalah yang kita hadapi. Karena kalau satu penyakit yang punya daya ininya yang tinggi, itu sejarahnya ada pada Spanyol kalau tidak salah. Influenza kan, ngabisin 50 juta masyarakat Spanyol. Tapi ini kan juga perkembangannya juga tidak terlalu jumlahnya seperti di Spanyol itu. Baik. Closing statementnya? Nah, oleh sebab itu, ketika pemerintah melakukan dan menerima realitas ini, maka kita bisa untuk sama-sama mencari outway-nya dan trust terhadap pemerintah, bahwa pemerintah itu menerima realitas yang ada itu akan berdampak pada kepercayaan publik, sehingga publik juga mau mengikuti anjuran dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah, sehingga sinkron penentu kebijakan dengan yang mau diarahkan ini, sehingga semua bermuara pada satu arah, yaitu penyelesaian COVID-19. Namun jika kebijakan pemerintah justru itu bertentangan dengan kondisi realitas yang ada di lapangan, dengan kondisi ekonomi Indonesia dan masyarakat yang tergerus hari ini, baik di kalangan bottom, middle ataupun top, justru banyak kebijakan yang kontraproduktif. BBM itu yang harusnya turun tidak turun, padahal range keuntungan range profit dari beli dan jual itu cukup tinggi. Jauh marginnya jauh. Jauh marginnya. Ditambah lagi kebijakan-kebijakan yang lainnya, BPJS, kartu prakerja yang selayaknya bisa dikonversi lah untuk hal yang lebih bermanfaat ya, lebih tepat sasaran ya. Punya satu daya penyelesaian yang baik terhadap persoalan COVID-19. Baik, terima kasih pemirsa yang ikut menyaksikan program Indonesia Bicara pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada para narasumber, Mas Arya dan Dr. Tati dari Rumah Sakit Kemayoran. Tentu kita semua berharap agar ke depan penanganan dan sekaligus penyelesaian COVID-19 ini jauh lebih baik dan masyarakat Indonesia bisa terhindar dari bahaya dari pandemi ini. Banyak faktor yang menjadi krusial yang harus diurus oleh pemerintah ya di tengah COVID ini, dan akan menjadi lebih kompleks jika PSBB ini tidak dilakukan relaksasi. Itu beberapa pandangan, tetapi juga relaksasi dilakukan harus juga disesuaikan dengan langkah-langkah yang matang, misalnya penyiapan infrastruktur terkait dengan relaksasi ya. Nah, itu yang kita berharap. Baik, terima kasih. Sebelum Bapak Ibu saya pamit dari hadapan Anda, jangan lupa subscribe di channel YouTube saya ini. Ada program-program, ada tayangan-tayangan yang edukatif dan inspiratif. Saya Muhammad Syukur Manandar, pamit dari hadapan Anda.